Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus ya. Selamat menonton alur cerita film Hit and Run Squad tahun 2019. Di awal film, seorang mantan pembalap F1 bernama Jae-chul tengah melakukan aksi suap terhadap komisaris polisi bernama Park. Serah terima uang pun berlangsung di depan sebuah mobil dengan sebutan Buster yang telah terpasang kamera pengawas. Berpindah ke tempat lain, tampak anak buah Jae-chul yaitu Choi sedang diinterogasi. Di sini, pihak kepolisian menanyakan keberadaan kotak hitam di dalam mobil Buster yang menyimpan rekaman video aksi suap. Tetapi bukannya memberikan keterangan, Choi malah berkata nyeleneh sehingga membuat seorang polisi geram. Lalu tanpa disangka-sangka, Choi mengambil pecahan gelas tadi dan mengancam akan bunuh diri supaya tidak diinterogasi lebih jauh lagi. Kasus itu pun menarik perhatian berbagai media karena menyangkut nama Jae-chul sebagai pemilik dari perusahaan besar di bidang otomotif bernama GC Motors. Alhasil, tim khusus investigasi yang menangani kasus itu dipanggil oleh atasan mereka untuk dimarahi habis-habisan. Usut punya usut, ternyata mereka ini telah melakukan penangkapan paksa terhadap Choi sehingga mengakibatkan kekacauan besar. Sempat seorang anggota tim bernama Sion berusaha memberikan pembelaan, namun amarah si atasan tetap tidak terbendung. Bahkan, kapten tim mereka yaitu Ji-hyun sampai dipukuli berulang kali. Tak berselang lama, komisaris Park tiba di sana. Ia mengaku sangat kecewa atas kekacauan yang terjadi, apalagi sampai melibatkan nama besar seperti Jae-chul. Lantas saat itu juga tim khusus investigasi dibubarkan, dan si atasan tadi juga dicopot dari jabatannya. Sudah pasti alasan Park membubarkan tim khusus investigasi adalah karena takut apabila kebusukannya terungkap. Kemudian kasus Choi dilimpahkan kepada pihak kejaksaan untuk secepatnya dilepaskan. Beberapa hari kemudian cerita mulai berfokus pada Sion yang telah turun pangkat dan dipindahkan ke kantor divisi tabrak lari. Di dalam, Sion bertemu dengan wanita hamil bernama Sun Young yang merupakan kapten tim divisi tabrak lari. Lalu ketika mereka sedang ngobrol santai agar saling mengenal satu sama lain, tiba-tiba si kapten menerima sebuah laporan kecelakaan. Berhubung ini adalah kasus pertama bagi Sion, maka ia hanya diminta untuk mendampingi rekan satu timnya yaitu Min Jae. Meskipun tampak culun serta konyol, ternyata ia dikenal sebagai yang terbaik di bidangnya. Setibanya di TKP, Min Jae langsung melakukan penyelidikan dengan metode cukup aneh, di mana ia lebih mengandalkan insting daripada menggunakan prosedur yang berlaku. Sempat Sion menyarankan untuk menunggu hasil pengecekan CCTV di lokasi sekitar, tetapi tidak dihiraukan sama sekali. Hingga suatu ketika, Min Jae benar-benar bisa membayangkan bagaimana kecelakaan itu terjadi layaknya cenayang. Dan dari sinilah ia dapat menyimpulkan bahwa pelaku tabrak lari menggunakan truk pengangkut ikan. Sion yang awalnya tidak percaya pun dibuat terkejut, karena saat dicek melalui CCTV, semuanya sesuai dengan perkataan Min Jae. Alhasil, pihak kepolisian langsung bergegas mengejarnya, sampai akhirnya si pelaku dapat tersudut dan diamankan. Di sore hari, tim tabrak lari kembali berkumpul untuk merayakan keberhasilan mereka. Lalu ketika ngobrol ngalor ngidul, sampailah mereka di pembahasan mengenai Jae-chul yang ternyata juga sedang diselidiki atas dugaan kasus tabrak lari. Jadi sekitar 3 bulan lalu, terjadi sebuah insiden tabrak lari di depan stadion GC Motors.
Namun saat berusaha menyelidikinya, mereka malah menemukan beberapa kejanggalan. Di antaranya seperti saksi mata yang tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Bahkan lebih anehnya lagi, pihak korban sendiri tidak ada yang melaporkan kasus tersebut. Usai mendengar semua penjelasan tadi, Sion berniat untuk kembali menyelidiki Jae-chul. Ia pun mengajak kekasihnya yang bernama Kim, yaitu seorang jaksa yang sebelumnya diminta membereskan kasus Choi. Kebetulan, pada malam itu Jae-chul sedang mengadakan sebuah party, sehingga mereka berkesempatan bertemu langsung dengannya. Di sini Jae-chul mengucapkan terima kasih kepada Kim karena telah mengurus masalah Choi. Kemudian terjadilah sedikit obrolan santai. Singkat cerita, Jae-chul harus buru-buru pergi untuk menghadiri sebuah rapat bersama beberapa orang investor GC Motors. Tetapi baru saja dimulai, seorang investor bernama Jong-dae mengungkapkan kekesalannya karena selama bekerja sama, Jae-chul selalu menimbulkan masalah hingga berujung kerugian, di mana investor lainnya pun juga merasakan hal yang sama. Kekesalan itu pun berujung pelecehan pada Jae-chul secara personal mengenai masa lalunya. Sementara di sisi lain, Sion serta Kim mendengarkan semua pembicaraan di ruangan itu berkat alat perekam suara yang sebelumnya dipasangkan pada Jae-chul. Kembali ke dalam ruangan, tampak Jong-dae masih saja melontarkan beberapa kalimat pedas, sampai akhirnya tidak berhenti sampai di situ. Jae-chul pun memasangkan helm pada Jong-dae, lalu hendak mengebor helm itu. Hal ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi semua orang di sana supaya jangan berani macam-macam dengannya. Ketika tengah fokus mendengarkan keributan yang terjadi, tiba-tiba Jae-chul menyadari ada alat perekam suara di pakaiannya. Dan sesaat kemudian keberadaan Sion serta Kim terbongkar. Untunglah, di sini Jae-chul tidak mengambil tindakan barbar seperti di ruangan sebelumnya. Namun ia memberikan peringatan keras pada Sion agar tidak terlalu mencampuri hidupnya. Kemudian tanpa disangka-sangka, Min-jae juga datang ke tempat itu untuk menemui Jae-chul. Di sini ia hendak mengumpulkan informasi terkait kasus tabrak lari yang terjadi di depan stadion GC Motors. Meskipun pembicaraan di antara mereka ini terlihat cukup santai, tapi sebenarnya mental Jae-chul tengah ketar-ketir karena Min-jae melontarkan beberapa pertanyaan jebakan yang sulit dijawab. Berpindah ke rumah Min-jae, ternyata ayah Min-jae yang bernama Jong-jae juga ikut menyelidiki kasus tabrak lari di depan stadion GC Motors. Di mana setelah dilakukan pemeriksaan, ia mendapati kecocokan pada pecahan lampu yang ditemukan di TKP dengan lampu mobil milik Jae-chul. Tapi sayang sekali, semua itu belum cukup dijadikan bukti untuk menangkapnya. Tak berselang lama, datanglah beberapa teman dekat Min-jae untuk mengadakan makan malam bersama. Di antaranya adalah Hyo-jong si supir ambulan, serta Dong-su si tukang derek mobil. Dua orang inilah yang selalu bekerja sama dengan Min-jae ketika terjadi kecelakaan. Lalu di tengah acara makan malam itu, Hyo-jong sempat menceritakan masa lalu Min-jae yang pernah menjadi seorang gangster sekaligus pengedar narkoba, di mana selama bertahun-tahun menjalani dunia hitam tersebut, tak satupun polisi berhasil menangkapnya. Sampai suatu ketika, Min-jae mengalami kecelakaan besar dengan seorang polisi yang berusaha mengejarnya. Tidak lain dan tidak bukan, polisi itu adalah Jong-jae. Meskipun Jong-jae tidak lagi bisa menjadi polisi karena kakinya cacat, namun ia sama sekali tidak dendam pada Min-jae yang telah membuatnya seperti itu, dan malah mengangkatnya sebagai anak. Nah, dari situlah awal Min-jae bertaubat, kemudian memutuskan menjadi polisi melalui rekrutmen terbuka. Keesokan harinya di bandara, Sion, Min-jae serta Sun-young hendak menemui salah satu saksi mata atas kejadian tabrak lari di depan stadion GC Motors. Dan ternyata orang yang dimaksud adalah Choi, si anak buah Jae-chul. Meskipun pada awalnya Choi tidak mau jujur, tapi berkat kejeniusan Min-jae,
Ia berhasil membuat Choi takut akan penjara, sehingga mau menceritakan kejadian sesungguhnya. Sementara di sisi lain, diam-diam Sion merekam pembicaraan mereka. Diceritakan bahwa Jae-chul ini adalah orang yang tidak bisa mengontrol emosi, di mana ia sering melampiaskan amarahnya tanpa sebab, serta bertingkah seperti anak-anak. Sampai suatu malam, Jae-chul yang sedang dalam keadaan stres, hendak latihan balap menggunakan mobil Buster-nya. Tetapi bukannya latihan di arena balap, ia malah ingin memacu Buster di jalan raya. Walaupun pada saat itu Choi sudah berusaha memberikan peringatan, namun Jae-chul tetap nekat ngebut hingga melampaui batas. Sampai akhirnya menabrak pengendara lain. Jae-chul sendiri tidak mengalami dampak besar dari kecelakaan tersebut, sedangkan orang yang ditabraknya langsung sekarat. Lalu ketika Min Jae menanyakan keberadaan Buster, Choi menjawab jika Buster akan dibawa ke lokasi perlombaan balap mobil pada malam nanti. Setelah diam-diam merekam hasil interogasi tadi, Sion langsung melaporkan semuanya kepada Ji-hyun yang tidak lain adalah kapten timnya dulu. Lantas, Ji-hyun membuat sebuah rencana yang melibatkan Sion serta Kim untuk mendapatkan Buster sekaligus kotak hitam di dalamnya. Cerita pun flashback ke beberapa hari yang lalu, lebih tepatnya sebelum Sion dipindahkan ke divisi tabrak lari. Ternyata, sejak awal Ji-hyun telah mengetahui bahwa Jae-chul sedang tersandung kasus tabrak lari menggunakan Buster. Bahkan ia juga memiliki rekaman CCTV-nya. Nah, ini sekaligus menjadi alasan mengapa Sion ditempatkan di divisi tabrak lari, yaitu untuk menjadi benalu demi menggali informasi lebih dalam mengenai Jae-chul. Di tempat lain, tim tabrak lari tengah merencanakan penangkapan terhadap Jae-chul setelah mengetahui semua kebenaran dari Choi. Sejumlah polisi pun akan ditempatkan di beberapa titik, tetapi karena kekurangan jumlah personil, maka mau tidak mau, Min Jae harus berjaga sendirian di sebuah terowongan. Intinya, baik pihak Min Jae maupun Sion akan melakukan operasi di waktu dan tempat yang sama, namun mereka tidak saling tahu satu sama lain. Berpindah ke rumah Min Jae, Jong Jae mendapatkan kabar bahwa mobil ambulan Yojong mengalami mogok di suatu tempat, sehingga tanpa pikir panjang, ia pun buru-buru pergi untuk membantunya. Ketika malam penentuan, Jae-chul datang ke lokasi balap liar dengan mengendarai Buster. Sementara itu, Jaksa Kim menyamar menjadi seorang pembalap untuk melawan Jae-chul, supaya Sion memiliki kesempatan untuk mencuri Buster yang diparkirkan tak jauh dari sana. Di sisi lain, Min Jae yang sedang berjaga di terowongan terlibat perkelahian dengan anak buah Jae-chul yang tidak mau diperiksa saat lewat sana. Tapi sayang sekali ia kalah dalam pertarungan itu lalu dibuat tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian dimulailah balapan antara Jae-chul melawan Jaksa Kim. Namun ketika adu mekanik berlangsung cukup sengit, tiba-tiba Jae-chul berbalik arah dan mengagetkan Jaksa Kim sampai mobilnya terguling. Ternyata dari awal ia sudah tahu apabila pembalap lawannya ini adalah Jaksa Kim yang menyamar. Beralih ke posisi awal, para anak buah yang tadinya menjaga Buster seketika tancap gas ke lokasi balap karena takut apabila terjadi sesuatu pada Jae-chul. Alhasil, kelengahan itu dimanfaatkan oleh Sion untuk membawa kabur Buster. Dari percakapannya dengan Jaksa Kim, Jae-chul menyadari bahwa dirinya telah kecolongan, yaitu Buster telah dicuri. Lantas ia langsung tancap gas mengejar Buster yang dikendarai oleh Sion. Pengejaran itu pun terjadi cukup sengit, sampai-sampai keluar dari arena balap dan berlanjut di jalan raya. Kemudian saat melewati sebuah gang sempit, tiba-tiba Jae-chul menabrak sebuah ambulan yang melintas tepat di hadapannya, di mana ternyata mobil ambulan itu ditumpangi oleh Jong Jae serta Yojong.
Di sini, Sion pun bergegas menyelamatkan Yojong terlebih dahulu. Lalu tak berselang lama, Min Jae datang ke lokasi kejadian. Namun saat ia hendak memberikan pertolongan tanpa disangka-sangka, ambulan itu meledak dan seketika membakar sang ayah. Mengetahui bahwa semua kekacauan ini adalah akibat ulah Jae-chul, tanpa pikir panjang, Min Jae langsung menghabisi satu persatu anak buahnya. Sampai akhirnya, ia nekat menabrakkan diri ke mobil Jae-chul, lalu menariknya keluar untuk dihajar habis-habisan. Hampir saja Min Jae membunuh Jae-chul, tetapi langsung dihentikan oleh Sion. Beberapa hari kemudian, tampak Sion serta Ji-hyun tengah disidang setelah melakukan operasi di arena balap liar tanpa mengikuti prosedur. Sebenarnya, mereka terancam turun pangkat atau bahkan dikeluarkan dari kepolisian. Tetapi mengingat ada keadaan khusus dari kasus tersebut, maka mereka cuma dijadikan saksi. Tak berselang lama, Komisaris Park masuk ke ruangan. Tanpa basa-basi, ia langsung mengakui semua kejahatannya terkait aksi suap dengan Jae-chul, berdasarkan video di kotak hitam yang telah diamankan oleh Sion. Dan di luar dugaan, dirinya tidak melakukan penyangkalan sedikit pun, sehingga Sion serta Ji-hyun tidak akan menerima hukuman berkat operasi pada malam itu yang membuahkan hasil. Usai sidang tadi, Sion kembali menemui Sun Young untuk mengungkapkan penyesalannya, karena di malam saat balapan terjadi, ia malah melakukan operasi dengan tujuan lain tanpa sepengetahuan tim tabrak lari. Menanggapi hal itu, sudah pasti Sun Young merasa kecewa. Apalagi Min Jae masih sangat terpukul atas kematian sang ayah. Belum cukup sampai di situ, semua orang seolah-olah tidak berpihak pada Sion, termasuk kekasihnya sendiri. Kim merasa semua usahanya selama ini sia-sia dan akan tetap sia-sia. Namun sebelum pertemuan diakhiri, Kim sempat memberikan bukti terakhir yang ia miliki terkait Jae-chul, serta memberitahu bahwa Jae-chul akan pergi ke Amerika dengan alasan berobat supaya dapat terhindar dari proses hukum yang berlaku. Berpindah ke tempat lain, kebenaran pun mulai terungkap, di mana ternyata Ji-hyun telah bekerja sama dengan Jae-chul dan berniat untuk membantunya kabur ke Amerika, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Kim. Ia melakukan semua ini bukanlah demi uang, melainkan demi mendapatkan daftar nama orang yang pernah menerima uang suap dari Jae-chul, termasuk kaum pengusaha hingga politisi sekalipun. Karena bermodalkan daftar itu, Ji-hyun bisa menangkap banyak orang dalam waktu singkat, sehingga ia bisa naik jabatan dengan cepat. Setelah memeriksa semua bukti pemberian Kim, barulah Sion menyadari kalau selama ini dirinya telah dimanfaatkan oleh Ji-hyun. Bahkan, ia juga mengetahui tentang usaha Ji-hyun dalam melindungi Jae-chul, yaitu dengan menyingkirkan beberapa rekaman CCTV di lokasi kejadian tabrak lari. Meski Ji-hyun sudah menjelaskan alasannya melakukan hal itu, namun Sion tidak ingin lagi berpihak padanya. Di sini ia bertekad menangkap Jae-chul menggunakan caranya sendiri yang jujur, amanah, dan sesuai prosedur. Sadar bahwa tidak bisa menangkap Jae-chul sendirian, Sion memutuskan untuk meminta pertolongan pada Min Jae. Namun saat tiba di rumahnya, ia tidak menjumpai siapa-siapa dan malah menemukan sebuah fakta mengejutkan saat melihat alur kejadian tabrak lari oleh Jae-chul yang dibuat oleh Min Jae. Terungkap jika selama ini si korban tabrak lari tidak pernah melaporkan kasusnya sama sekali, karena si korban itu sendiri telah ditenggelamkan ke sebuah danau bersama mobilnya. Kemudian di danau itulah Sion menemui Min Jae. Ia pun mengungkapkan keinginannya untuk menangkap Jae-chul, dan ternyata Min Jae juga memiliki niatan yang sama. Meski saat ini Min Jae sedang diskors, tapi ia tetap bertekad membongkar semua kebusukan Jae-chul. Toh kalaupun usahanya ini gagal, maka dirinya tidak segan-segan membunuh Jae-chul. Lalu saat pulang ke rumah, Min Jae mendapati Jae-chul tengah menunggunya di sana.
Alhasil, di sini terjadilah sedikit adu mulut di antara mereka, hingga saling menyerang secara personal. 김민지가 이제 나쁜 새끼들 잡는 겨. Adu mulut itu pun diakhiri dengan tantangan balap mobil oleh Jae-chul, karena ia tahu bahwa Min Jae memiliki skill mengemudi di atas rata-rata. Tetapi ketika Min Jae menolaknya, saat itu juga Jae-chul berkata jika ini adalah kesempatan terakhir, karena ia akan segera kabur ke Amerika. Keesokan harinya, Jae-chul hendak pergi ke Amerika sesuai rencana sebelumnya. Ia pun akan dikawal langsung oleh bawahan dari Ji-hyun dalam perjalanan menuju bandara. Sementara itu, Kim menerima panggilan dari Sion yang mengatakan ada sebuah bukti kuat untuk memenjarakan Jae-chul. Meski sudah tidak mau ikut campur lagi dalam kasus itu, tapi pada akhirnya ia bersedia membantu mengeluarkan surat penangkapan Jae-chul. Sebelum meninggalkan Korea Selatan, entah mengapa Jae-chul malah berniat mampir ke sirkuit balap miliknya. Namun sesampainya di sana, tiba-tiba mobilnya dihadang oleh truk derek Sion serta Min Jae. Saat itu, Jae-chul berhasil kabur ke garasi mobilnya, kemudian disusul oleh Min Jae. Lalu tanpa banyak basa-basi, mereka hendak menuntaskan tantangan balap yang dibuat pada malam sebelumnya. Sambil ditemani oleh Sion, Min Jae mulai memacu mobilnya dengan kecepatan penuh agar bisa menaklukkan Jae-chul di depan sana. Di mana aksi pengejaran itu berlangsung cukup sengit hingga keluar sirkuit, melewati sebuah bengkel di pelabuhan, dan kembali lagi ke jalan raya. Bahkan saking brutalnya mereka dalam mengendarai mobil, sampai-sampai membuat pengendara lain menjadi panik. Di tengah aksi pengejaran, Jae-chul berusaha memperkeruh keadaan dengan menabrak beberapa pengendara lain supaya menghalangi laju Min Jae. Walaupun Min Jae masih sangat sanggup untuk mengejarnya, tetapi ia lebih memilih berhenti karena khawatir apabila Jae-chul akan mencelakai lebih banyak orang. Namun secara mengejutkan, Sion menerima telepon dari Sun Young yang juga akan turun tangan dalam kasus ini. Ia pun mengerahkan beberapa petugas untuk memperhatikan gerak-gerik Jae-chul, serta meminta petugas di lapangan untuk memblokade jalan menuju bandara supaya Jae-chul dapat digiring kembali ke sirkuit balap. Di sisi lain, lebih tepatnya di danau, proses pencarian bangkai mobil korban tabrak lari juga tengah berlangsung. Sementara itu Sion turun dari mobil meninggalkan Min Jae karena ia telah merencanakan sesuatu. Sedangkan Min Jae sendiri akan berfokus menyusul Jae-chul yang saat ini dalam pengejaran oleh beberapa polisi. Dan di saat bersamaan, polisi lainnya mulai memblokade jalan. Sehingga sedikit demi sedikit Jae-chul mulai terarah ke sirkuit balap. Sesuai arahan dari Sun Young. Tidak ingin ketinggalan, Dong-su serta Yo-jong juga turut serta memblokade jalan, di mana mereka menjatuhkan beberapa mobil dari truk derek. Lantas jalan Jae-chul jadi terhalang. Lalu tak lama setelahnya, Min Jae menyusul dari belakang. Beralih ke kantor polisi, tampak Ji-hyun mendatangi ruangan pengawas untuk menghentikan operasi yang dipimpin oleh Sun Young. Tapi untunglah Sun Young dengan sigap mengunci pintu sambil mengatakan, seiring berjalannya waktu, hujan mulai turun membasahi kota. Kedua mobil itu pun saling berpacu melewati sebuah terowongan panjang, di mana Sion telah bersiap dengan pistolnya untuk menghentikan Jae-chul. Namun saat momen itu datang, sayang sekali usahanya gagal. Tidak ingin perjuangan semua orang sia-sia, pada akhirnya Min Jae nekat menabrak mobil Jae-chul sampai mereka berdua terlempar masuk ke arena sirkuit balap. Di bawah sana, mereka masih belum menyerah dan ingin mengalahkan satu sama lain, sehingga pertarungan pun tak dapat terhindarkan. Namun sesaat kemudian Min Jae mendapatkan kabar buruk, di mana surat penangkapan Jae-chul tidak bisa dikeluarkan karena di tempat lain, Choi menyerahkan diri sebagai pelaku tabrak lari di depan stadion GC Motors. Jadi otomatis Jae-chul bersih dari kasus tersebut. Masalah belum berhenti sampai di situ,
Karena di tempat lain, Ji-hyun mengirimkan regu tembak untuk menghentikan pergerakan Min Jae yang telah melakukan operasi tanpa surat perintah. Sampai akhirnya, tembakan pun dilepaskan tetapi malah mengenai Sion yang berusaha melindunginya. Mengetahui bahwa orang terdekatnya lagi-lagi celaka, membuat Min Jae semakin kalap. Ia pun mengambil pistol Sion, lalu segera mengejar Jae-chul yang berusaha kabur dari TKP. Alhasil, pistol tadi langsung ditodongkan ke arah Jae-chul dan tembakan pun siap dilepaskan. Namun ketika sempat terjadi adu mulut di antara mereka, tiba-tiba malah Jae-chul yang lebih dulu menusuk Min Jae menggunakan batang besi. Tapi bukannya melakukan serangan balik, Min Jae cuma memborgol tangan Jae-chul. Karena ternyata ia telah membuat sebuah jebakan supaya Jae-chul dapat ditangkap atas kasus percobaan pembunuhan terhadap polisi. Meski ia harus mempertaruhkan nyawanya sendiri, dan tak lama kemudian pihak kepolisian termasuk Ji-hyun serta Sun-young tiba di sana. Beberapa hari kemudian, tampak Jae-chul telah dipenjara akibat jebakan Min Jae sebelumnya. Selain itu, polisi juga berhasil menemukan mobil bekas tabrak lari di danau, di mana setelah diidentifikasi, terungkap bahwa pelaku sebenarnya bukanlah Choi, melainkan Jae-chul. Tertangkapnya Jae-chul ini sekaligus membongkar identitas semua orang yang pernah terlibat aksi busuk dengannya. Kabar baiknya lagi, Min Jae berhasil melewati masa kritisnya, sehingga ia dapat menjalani kehidupannya kembali sebagai polisi, begitu pula dengan Sion.